Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan DM dari Prodi D3 Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sistem proteksi pada transformator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ramadan DM, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai sistem proteksi pada transformator. Nah, di mana pada slide pertama saya akan mengupas pengertian transformator. Transformator adalah suatu alat listrik statis yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, dan digunakan untuk memindahkan energi dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian lainnya tanpa merubah frekuensi. Transformator disebut peralatan statis karena tidak ada bagian yang bergerak atau berputar, tidak seperti motor atau generator. Dalam bentuknya yang paling sederhana, transformator terdiri atas dua kumparan dan satu induktansi mutual. Dua kumparan tersebut terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, inilah gambar transformator. Slide berikutnya yaitu gangguan-gangguan pada transformator. Di sini saya mengambil gangguan dalam dan gangguan luar. Nah, gangguan dalam yaitu gangguan yang disebabkan karena adanya gangguan yang terjadi di dalam transformator, makanya disebut yaitu gangguan dalam atau internal faults. Yang pertama yaitu terjadi busur api kecil dan pemanasan lokal yang dapat disebabkan oleh dari berbagai cara. Penyebabnya yaitu yang pertama, cara penyambungan konduktor yang tidak baik, kontak-kontak listrik yang tidak baik, dan yang terakhir kerusakan isolasi antara inti baut. Itulah yang dapat menyebabkan internal faults atau gangguan yang menyebabkan terjadinya busur api. Yang kedua yaitu gangguan pada sistem pendingin. Sebagaimana diketahui, banyak transformator daya mempergunakan minyak transformator sebagai isolasi yang sekaligus merupakan bahan pendingin. Suatu kenyataan adalah bahwa terjadinya suatu gangguan atau kerusakan di dalam transformator, maka dalam minyak itu akan berbentuk sejumlah gas yang menyebabkan gangguan sistem pendingin. Yang ketiga, arus sirkulasi pada transformator yang bekerja paralel. Yang keempat, gangguan hubung singkat. Nah, pada gangguan hubung singkat terdapat berbagai jenis gangguan, antara lain yaitu hubung singkat antara kumparan dengan tanah, hubung singkat dua fasa, dan yang terakhir kerusakan pada isolator transformator yang dapat menyebabkan gangguan hubung singkat. Nah, pembahasan yang berikutnya itu gangguan luar. Jenis gangguan luar dapat dibedakan atas dua macam. Gangguan luar juga biasa disebut dengan external faults. Yang pertama terjadi pada gangguan luar yaitu hubung singkat luar. Hubung singkat jenis ini terjadi di luar transformator daya. Misalnya hubung singkat di bus, hubung singkat di feeder, dan hubung singkat di sistem yang merupakan sumber bagi transformator daya. Gangguan ini dapat dideteksi karena timbulnya arus yang sangat besar, mencapai beberapa ratus kali arus nominalnya. Jadi gangguan hubung singkat karena adanya beberapa ratus kali arus nominalnya. Yang kedua, beban luar atau overload. Transformator daya dapat beroperasi secara terus-menerus pada beban nominalnya. Apabila beban yang dilayani lebih besar 100%, transformator akan segera menimbulkan kerusakan pada transformator daya. Tetapi apabila berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan umur isolasi pendek. Karena mendapatkan pemanasan lebih, maka terjadilah overload. Yang ketiga, keadaan beban lebih. Nah, keadaan beban lebih besar arusnya kira-kira 10% di atas nominal dan dapat diputuskan arus mencapai beberapa kali arus nominal dan harus cepat mungkin diputuskan.
Hal ini biasa terjadi ketika pada rumah mengalami beban lebih, maka MCB-nya akan trip. Nah, berikutnya pada slide ini saya akan membahas bagian transformator dan fungsinya. Di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama itu inti besi. Inti besi atau electromagnetic circuit digunakan sebagai media jalannya flux yang timbul akibat induksi arus bolak-balik pada kumparan yang mengelilingi inti besi sehingga dapat menginduksi kembali ke kumparan yang lain. Dibentuk dari lempengan-lempengan besi tipis berisolasi yang disusun sedemikian rupa. Nah, seperti itu gambar dari inti besi yang berbentuk persegi atau kotak. Yang kedua yaitu kumparan transformator. Kumparan transformator adalah beberapa lilitan kawat berisolasi yang membentuk suatu kumparan atau gulungan. Kumparan ini terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder yang isolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap antar kumparan dengan isolasi padat seperti karton, pertirnak, dan lain-lain. Nah, berikut gambar lilitan primer dan lilitan sekunder. Dan yang ketiga yaitu minyak transformator. Di dalam sebuah transformator terdapat 2 komponen yang secara aktif membangkitkan energi panas, yaitu inti yang disebut besi dan tembaga yang biasanya disebut kumparan. Bila energi panas tidak disalurkan melalui suatu sistem pendingin, akan mengakibatkan inti besi maupun tembaga untuk mencapai suhu yang tinggi yang akan merusak nilai isolasinya. Maksud pendingin itu, kumparan dan inti dimasukkan ke dalam suatu jenis minyak yang dinamakan minyak transformator. Ini merupakan gambar dari minyak transformator. Dan yang keempat, bushing. Bushing merupakan komponen penting dari transformator yang berada di bagian luar transformator. Fungsinya sebagai penghubung antara kumparan transformator dengan jaringan di luar transformator. Bahan isolator berfungsi sebagai media isolasi antara konduktor bushing dengan badan tangki utama transformator. Beginilah gambar dari bushing seperti yang Anda perhatikan. Tangki konservator, dan ini adalah bagian yang terakhir. Saat terjadi kenaikan suhu operasi pada transformator, minyak isolasi akan memuai sehingga volumenya bertambah. Sebaliknya, saat terjadi penurunan suhu operasi, maka minyak akan menyusut dan volume minyak akan turun. Konservator digunakan untuk menampung minyak pada transformator mengalami kenaikan suhu. Seiring dengan turunnya volume minyak konservator akibat pemuaian dan penyusutan minyak, volume udara di dalam konservator pun akan bertambah dan berkurang. Nah, seperti ini gambar dari tangki konservator yang berada di atas sebelah kiri. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis transformator. Nah, jenis transformator terbagi atas 2. Yang pertama itu trafo step down dan yang kedua trafo step up. Nah, yang pertama trafo step down adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan level tegangan AC dari taraf yang tinggi ke taraf yang lebih rendah. Sedangkan kita sering menggunakannya untuk menurunkan taraf tegangan listrik yang berasal dari PLN 220 volt menjadi taraf tegangan yang sesuai dengan peralatan elektronik kita. Yang kedua, trafo step up. Seperti namanya, trafo step up adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan taraf level tegangan AC dari rendah ke taraf yang lebih tinggi. Pada pembangkit listrik, trafo jenis ini digunakan sebagai penghubung trafo generator ke grid. Inilah gambar trafo step down yang berada di sisi kiri dan trafo step up berada di sisi kanan. Seperti Anda lihat sendiri perbedaannya. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya juga mendapat banyak kesalahan dari
cara penyebutan. Mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena kami butuh saran itu untuk menjadi yang lebih baik.